Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman wa rizqni bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi yasir wa la tu'asir, Rabbi tamamil khairi wa bil aun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Puji syukur kepada Rabbi kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia kepada kita. Salawat dan salam semoga-mudahan tercurah limpahkan kepada Rasul kita tercinta Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, tabiin tabiatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Fikri Muhammad Hilmi. Saya mahasiswa Institut Agama Islam Cipasung, Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama, Pendidikan Bahasa Arab, kelas tingkat 2 semester 3 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai babul kalam yang ada pada kitab Al-Jurmiyah, di mana hal ini merupakan salah satu tugas dari salah satu mata kuliah di pendidikan bahasa Arab, yaitu Wasail Ta'limul Lughah, itu yang dosennya adalah guru saya sendiri, Bapak Ganjar. Hadirin yang bukan hadirin, yang saya pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit mengenai babul kalam. Rekan-rekan yang berbahagia, ketika kita hendak berbicara ataupun kita hendak untuk mengungkapkan sesuatu, maka sangat butuh ataupun sangat memerlukan teknik ataupun cara bagaimana agar apa yang kita bicarakan ataupun apa yang kita ungkapkan itu dapat dipahami orang lain gitu. Nah, kalam itu fungsinya seperti itu gitu. Itu menjelaskan ketika kita hendak berbicara, mengungkapkan sesuatu kepada orang lain, kita dituntut untuk berbicara kalam. Apa itu kalam? Nah, nanti akan dibahas. Sebelumnya saya bacakan dulu babul kalam dalam kitab Al-Jurmiyah. Babul kalami al-kalamu walabdul murakkabul mufidu bil wadi wa qasamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'alima. Wal ismu yu'rafu bil khafdi wa tanwini wa dukhulil alifi wal lami wa hurufil khafdi wa hiya min wa ila wa ana wa ala wa fi ruba wal ba'u wal kafu wal lam wa huruful qasri wa hiya al wawu wal ba'u wat ta. Wal fi'lu yurafu bi qad wa sini wa saufa wa ta'i ta'nisi sakinati wal harfu ma yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Itu isi ataupun isi dari babul kalam. Sebelumnya akan saya bahas pertama, yaitu definisi daripada kalam itu sendiri. Seperti yang tadi saya bacakan dalam kitab Al-Jurmiyah, kalamu huwa lafdul murakkabul mufidu bil wadi. Bahwasanya kalam itu pertama al-lafdu, kemudian kedua al-murakkabu, kemudian yang ketiga al-mufidu, dan yang keempat adalah bil wadi. Kita bahas sama-sama, oke? Nah, yang pertama itu al-lafdu. Apa itu al-lafdu? Al-lafdu itu secara bahasa kita lah, bahasa gampang-gampangnya. Bahasa gampangnya itu lafdu itu lapan atau sesuatu yang keluar dari mulut kita, atau sesuatu yang keluar ataupun yang kita ungkapkan. A, B, C, D, E, F dan lain sebagainya itu lafan.
abatasa jaho itu lafad. Pertama, Zaidun qaimun, khobarun, mubtadaun, fi'lun dan sebagainya itu lafad yang keluar dari mulut kita. Kemudian yang kedua, komponen yang kedua daripada kalam itu sendiri yaitu al-murakabu. Al-murakabu itu dalam bahasa simpelnya atau dalam bahasa mudahnya itu al-murakabu itu tersusun dari dua kata atau lebih. Bisa kalau dalam bahasa Indonesia seperti ini. Ibu memasak. Dua kata kan? Ya. Oh, ayah pergi ke pasar. Seperti itu. Jadi murakab itu tersusun dari dua kata atau lebih. Itu kalau dalam bahasa Indonesia tadi saya contohkan kan. Sekarang dalam bahasa Arab, Zaidun qaimun, Zaidun fidari, Muhammadur Rasulullah dan lain sebagainya. Nah, itu murakab. Kemudian komponen yang ketiga itu al-mufidu. Mufidu itu memberikan pemahaman yang sempurna, bisa dipahami. Bahasa gampangnya itu bisa dipahami. Nah, gitu. Misal Muhammad pergi ke pasar atau ayah pergi ke pasar, dapat dipahami gak? Dapat kan? Jadi yang dimaksudkan dari kalimat itu bahwasanya ayah itu sedang pergi ke pasar, itu kan dapat dipahami. Jadi saya mau nanya sekarang kepada rekan-rekan, ayah pergi ke, paham gak? Enggak, kenapa? Gak beres kalimatnya gitu. Jadi kita gak paham apa yang dimaksudkan. Kemudian kalau dalam bahasa Arab misal Daroba Zaidun kalban pertama, Zaidun fi kedua. Nah, yang pertama Doroba Zaidun kalban. Doroba fiil jangan dulu nanti. Nah, Doroba Zaidun kalban. Zaid memukul anjing gitu. Dapat dipahami gak? Dapat kan? Jadi Zaid itu mempunyai pekerjaan yaitu memukul. Yang jadi objeknya itu adalah anjing. Zaid memukul anjing gitu. Sedangkan kalimat yang kedua, Zaidun fi. Zaid di, udah aja gitu. Paham gak? Enggak kan? Gak paham gitu. Jadi mufid itu bisa memberikan pemahaman. Gitu. Orang lain bisa memahami apa yang kita ucapkan gitu. Itu. Kemudian nih komponen yang keempat. Pertama al-abdu sudah tadi. Al-murakabu sudah. Al-mufidu sudah. Komponen yang keempat itu bil wad'i. Itu salah satu ulama menyebutkan bil wad'i itu bil lugatil arabiyah, dengan bahasa Arab gitu. Jadi kalam itu gitu, adalah lafaz yang menggunakan bahasa Arab. Kalam itu lafaznya menggunakan bahasa Arab. Jadi udah paham sampai sana? Sekarang saya akan buat 3 contoh. Yang pertama, oke. Yang pertama qiraat Fatimatu al-Qur'ana, itu yang pertama. Kedua, Zainab yadhabu, yang kedua. Yang ketiga, Fatimatu yaqra'ul Qur'ana ala. Nah, dari ketiga kalimat yang tadi saya bacakan itu, mana yang merupakan kalam? Yang pertama, iya, jelas yang pertama. Mengapa yang pertama? Karena yang pertama lafaz dia, murakab dia, kemudian mufid dia dapat dipahami. Qiraat Fatimatu Al-Qur'an, Fatimah membaca Al-Qur'an.
mufid iya dapat dipaham, biluan ini dengan bahasa Arab iya gitu. Sedangkan yang kedua dan ketiga itu lapan iya emang lapan gitu. Yang kedua murokab iya murokab benar. Biluan iya dengan bahasa Arab. Tapi ada satu komponen yang enggak sempurna gitu. Itu apa? Al-mufid gak mufid. Kata Zainab yadhabu ala atau yadhabu fi pun dan Fatimah tu qiraat Al-Qur'an ala itu lagi. Itu gak dapat dipahami, itu gak masuk gitu. Gak beres lah kalimatnya gitu. Kan gak mufid, jadi itu belum bisa disebut kalam gitu. Kalau yang dua kalimat sesudahnya itu kalam. Nah, kemudian komponen yang ketiga udah itu kalam. Oke, paham. Oke. Nah, sekarang bagian kalam. Kalam itu pembagiannya ada 3. Ada isim, ada fi'il, ada haraf gitu. Nah, secara bahasa gampangnya gitu, bahasa mudahnya itu guys, isim itu kata benda atau kata sifat, sedangkan fi'il kata kerja, dan harap itu kata hubung lah, kata hubung gitu. Yang pertama isim dulu. Isim itu kan tadi saya sebutkan adalah kata benda atau kata sifat. Di semua yang disebut dengan kata benda ataupun kata sifat itu adalah isim. Nah, namun isim itu sendiri juga punya tanda atau punya ciri khas atau cara tersendiri lah, tanda tersendiri. Apa gunanya tanda dan isim itu? Untuk menguatkan atau memberikan pembenaran bahwasanya itu adalah isim gitu. Apa aja tandanya gitu? Tandanya itu ada tanwin, ada alif lam, adanya dahulu terletak setelah huruf qafah gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah itu isim. Kenapa ada alif lam? Ya, Muhammadun Rasulullah. Muhammad itu isim. Kenapa isim? Ada tanwin guys. Enggak? Ada tanwin, itu isim. Fil masjid. Qiraat Fatimah, qiraat Fatimah fil masjid. Al masjid itu isim. Ada alif lam. Terletak setelah huruf qafah. Oh iya. Belum tahu khafad ya? Ya. Huruf khafad itu huruf khafdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa ruba wal ba'u wal kafu wal lamu. Bahwasanya jadi huruf khafad tadi min, ila, an, ala, fi, ruba, ba, kaf, lam gitu. Itu huruf khafad. Kemudian yang kedua gitu, yang kedua yaitu fi'il itu kata kerja. Jadi misal kalau dalam bahasa Indonesia ya, memukul, memasak, berjalan, berdiri, berbicara, makan, minum, mencium, lain sebagainya, itu fi'il kata kerja. Nah, fi'il juga sama layaknya isim gitu. Dia itu punya tanda atau punya cerita sendiri yang membuat pembenaran bahwasanya itu adalah fi'il. Apa aja tandanya? Tandanya itu ada terletak adanya kod wasini saufa wa ta'idan sisakinah. Misal saufa ta'lamun tuh. Ta'lamun itu fi'il, mengapa? Karena terletak setelah kata saufa. Pun kalla saya'lamun ke dalam Al-Qur'an. Tuh, ya'lamun itu fi'il, mengapa? Karena ada tanda yang menunjukkan bahwasanya itu fi'il. Apa? Adanya huruf sin, saya'lamun. Nah, kemudian ada ta'tani sakinah. Misalkan
Qiraat Fatimatu. Qiraat tuh. Tak tanis sakinah kan? Tak tanis. Taknis teh muannas. Sakinah itu yang mati gitu. Tak muannas yang berharokat sukun, yang fungsinya itu untuk menunjukkan ke muannasan gitu. Nah, juga kod tanda fi'il yaitu kod. Qad aflahal mu'minun. Aflah itu fi'il gitu. Mengapa disebut fi'il? Karena terletak ada setelah huruf qad, setelah kata qad, bukan huruf kata qad. Qad aflah. Gitu. Kemudian yang terakhir itu haraf. Haraf itu wal harfu ma yasuhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Bahasanya haraf itu tidak disertai ciri isim dan ciri fi'il. Tidak ada yang menunjukkan isim atau tanda fi'il. Kalau haraf itu selain isim dan fi'il gitu. Misalkan fi, an, ala, fauko gitu, misalkan dan lain sebagainya, itu haraf. Misal dalam kalimat Zaidun fid dari. Nah, sekarang analisis. Zaidun isim. Apa? Tanwin. Fi isim, bukan. Tidak ada tanda isim, bukan, berarti bukan isim. Fi'il tidak terletak setelah tanda fi'il, bukan, berarti itu apa? Haraf gitu. Fi itu haraf, kata hubung. Adari apa? Isim, adanya alif lam. Nah, itu gitu. Nah, jadi mungkin kalian paham kan sampai sana. Itu mungkin sekilas mengenai bagaimana itu kalam dalam belajarnya. Nah, untuk rekan-rekan yang menonton video kali ini, untuk lebih jelas dan lebih detailnya, kalian bisa berkunjung, atau bukan berkunjung tapi lebih tinggal ataupun belajar ilmu nahwu gitu dari guru-guru pesantren gitu. Silakan kalian mau pesantren di mana aja, itu nanti kalian pelajari ilmu nahwu. Nanti kalian akan mempelajari babul kalam nanti dalam al-jurmiyah. Al-jurmiyah itu memang bagi pemula sih, emang benar bagi tingkat pemula gitu. Tapi lumayan dalam sih, dalam. Jadi saya sarankan kalau ingin lebih mendalam mengenai babul kalam, ya silakan kalian pondok, pergi ke pesantren, belajar ngaji, kaji ilmu agama, ilmu nahwu, ilmu sorofnya, pelajari sampai mendalam, nanti sama bahasa Arabnya juga ya. Nanti selebihnya kalian akan belajar kitab-kitab kuning lain. Nanti kalian akan bisa baca kitab kuning nanti. Wah, dalam kitab kuning ya, kalau kalian ketahui dalam banget ilmunya gitu, melebihi apa yang kalian baca dalam Google, dalam hal-hal lain lah gitu. Bahkan akan beda rasanya ketika kalian mencari suatu masalah agama dalam kitab sama dalam Google, akan kerasa bedanya itu gimana, nanti akan kerasa gitu. Jadi mondok ya. Nah, terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.